Nah, halo semuanya. Jadi kita mau lanjut ke materi yang kelima, yaitu model data in Power BI. Yang pertama adalah Introduction to Modeling Your Data. Jadi modeling your data itu adalah maksudnya itu fitur di Power BI yang menu ini, menu modeling. Jadi di menu modeling itu ada fitur yang new measure, terus quick measure, sama new column, new table juga. Ini nanti bakalan kita pelajari ini empat-empatnya, terus sama kita juga bakal belajar yang manage relationship. Terus habis itu, oh ya, datanya itu kita masih pakai yang data yang sama kayak pas praktek kita di yang 4.6 tadi. Jadi pakai data yang dari akses database tadi yang habis kita combine juga datanya masih ada nih international sales-nya. Jadi ya kurang lebih ini modeling, jadi manage relationship, new measure, quick measure, new column, sama new tabel. Terus untuk materi yang selanjutnya adalah how to manage your data relationship. Untuk melihat data relationship dari data kita, itu kita bisa lihat di sini di model view. Nah ini kalau misalkan tampilan kalian juga kayak gini, bisa klik aja yang upgrade now. Terus ini dikecilin, terus digedein di sini karena itu kecil banget tampilannya. Jadi ini gedein sekarang, ini kecilin juga karena kita nggak perlu. Nah, kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini. Jadi kayak gini. Jadi garis-garis ini nih, ada garis-garis. Nah, ini garis-garis ini tuh adalah relationship yang kalau misalkan kita pindahin kemana-mana nih si tabelnya, ini namanya tabel ya, BI product, sales gitu-gitu, dia nggak bakalan ngaruh gitu loh. Nah, ini adalah relationship. Nah, setiap relationship-nya itu adalah dihubungkan sama si garis ini kan. Nah, cara biar garis ini ditambahin atau garis ini dihilangkan, kita sekarang contohnya itu kita mau ngilangin dulu ya garisnya. Jadi ngilangin garisnya adalah pastiin cursor kalian nih udah di kuning-kuning ini tampilannya. Nah, semoga aja kelihatan warna kuning ya. Terus klik kanan. Terus klik yang delete. Terus habis itu delete. Nah, kalau misalkan udah kita delete, berarti sudah tidak ada hubungan antara BID tadi sama sales. Gitu. Terus gimana caranya kalau misalkan kita mau bikin relationship? Jadi relationship-nya itu tuh ada kalau misalkan ada kayak semacam kolom itu yang berkesinambungan antara tabel satu dan yang lain. Kayak kalau misalkan kalian perhatiin nih, yang BI product sama sales itu tuh sama-sama di product ID. Jadi ada kolom yang sama namanya product ID. Terus dari BI manufacturer ke BI product itu adalah manufacturer ID. Terus dari ini BI sentiment ke BI manufacturer itu pakai manufacturer ID, terus dari yang BI product ke BI sentiment itu pakai product ID. Jadi kayak mereka tuh pasti punya satu kolom yang digunakan untuk membuat relationship antara tabel mereka gitu. Nah, gimana caranya bikin relationship? Ini saya contohin pakai yang BID ke sales tadi. Jadi mereka berdua itu antara BID dan sales itu bikin relationship-nya itu pakai date. Jadi kalian klik aja nih date-nya. Terus habis itu di drag ke sales yang di bagian date juga. Tuh. Nah, kalau misalkan udah nanti dia bakal muncul garis kayak tadi nih. Berarti kalau misalkan udah muncul kayak gini, berarti dia itu udah ada relationship antara BID sama sales. Gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian mau manage relationship-nya lebih advance gitu, itu kita bisa klik yang ini. Manage relationship. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Ini tuh bisa kalian klik new atau bisa kalian auto detect. Emang kalau misalkan dia udah ada beberapa ini, udah ada kayak tadi, maksudnya kolom yang sama tadi, ini kayak manufacturer ID gitu-gitu. Cuma sih saya lebih menyarankan untuk kalian manual aja ya, gitu, kayak lebih pasti aja gitu. Jadi kalian tahu mana yang harus dijamin. Terus ini juga ada pengaturannya di sini. Terus di sini bisa pilih many to one. Jadi kayak misalkan dari BID mau ke sales, terus mau ke geografi itu juga bisa. Salah. Dari BID sama dari geografi mau ke sales itu bisa. Terus habis itu one to one berarti dari BID ke sales doang. Terus kalau one to many berarti dari BID ke sales, ke geografi, ke international sales gitu banyak bisa. Nah kalau many to many ya berarti dari banyak ke banyak gitu.
Terus cross filter direction itu ada single sama ada bold. Jadi kalau misalkan single tuh maksudnya satu, misalkan dari BI date aja ke sales gitu, dari BI date ke sales. Jadi hubungannya itu nggak bolak-balik gitu. Kalau misalkan bolak-balik berarti dari BI date ke sales, dari sales ke BI date juga gitu kurang lebih. Nah ini kita cancel aja karena kita nggak ngapa-ngapain juga. Terus close gitu. Jadi untuk manage relationship juga nggak terlalu dibahas di sini. Nah, udah tuh tadi how to manage your data relationship kurang lebih kayak gitu. Terus sekarang kita mau create calculated columns. Jadi sebenarnya apa sih calculated columns itu? Jadi calculated columns itu tuh sebenarnya itu kan fitur di modeling kan. Jadi si calculated columns itu tuh sebenarnya yang ini nanti kita bakal klik yang kolom. Jadi kita itu bikin kolom baru tapi berdasarkan formula yang kita masukin gitu. Jadi kalau misalkan kayak di Excel itu kayak satu kolom terus habis itu kita kasih formula tuh di dalamnya buat ngisi si kolomnya. Nah itu di sini namanya new kolom. Nah kita tuh mau nambahin di sini nih di bagian kolom sini. Di bagian kolom sini ini mau kita tambahin gitu. Nah kalau misalkan ini table berarti kita mau bikin yang ini yang kayak sales ini. Jadi nanti habis itu terdiri dari table. Kalau misalkan yang new measure itu sama aja kayak new column sebenarnya. Cuma bedanya kalau new measure itu adalah dalam bentuk angka. Jadi kalau misalkan si new column itu adalah dalam bentuk huruf teks aja gitu. Cuma kalau misalkan new measure itu dalam bentuk angka. Nah nanti semuanya juga bakalan kita bahas. Jadi yang pertama ini adalah new column dulu. Kenapa kita mau bikin new column? Di sini kita ambil contoh si geografi sama sales itu kan nggak ada hubungannya ya antara geografi sama sales. Ini geografi sama sales. Karena nggak ada hubungannya, kalau misalkan kita mau bikin visualisasi itu nggak ada. Nih contohnya, saya mau bikin dari geografi kan tadi ini district. Saya langsung tarik ke sini. Terus habis itu sama revenue. Langsung saya masukin. Nah, kalau misalkan saya masukin ini bisa kalian lihat. Nih, angkanya tuh sama semua. 5199 gitu sampai bawah sampai totalnya pun 5199 itu karena dia itu nggak ada relationship antara keduanya gitu. Saya ambil contoh kalau misalnya ini digeser dulu. Kalau misalkan tadi kan date sama sales ya. Ini misalkan saya draft date, terus habis itu dari sales itu kita pakai revenue juga. Nah, datanya beda-beda nih kan. Datanya beda-beda. Nah, ini datanya beda-beda. Jadi yang ini tuh isinya cuma total doang, dan kalau misalkan yang ini tuh beda-beda berdasarkan pendapatan di tanggal segitu, gitu loh. Jadi kalau misalkan ada relationship-nya tuh datanya bisa kayak gini. Sedangkan kalau nggak ada relationship, datanya kayak gini. Nah, sekarang kita mau create calculated columns itu buat apa? Karena kita mau bikin suatu kolom untuk menghubungkan antara si geografi sama si sales ini gitu. Caranya gimana? Jadi kita ke data tabel nih, ke sini, ke data tabel, terus kita ke geografi. Nah ini kalau misalkan memang kosong ini, CCTV sama regionnya nggak apa-apa karena kita juga nggak pakai. Nah kita itu mau bisa kita lihat lagi nih di sales sama di geografi itu kan sama-sama ada country sama ada zip. Di sales juga ada country sama ada zip. Nah kita mau bikin calculated column itu berdasarkan country sama zip gitu. Jadi kita ke sini ke bagian geografi, terus kita klik yang new column nih, new column kita klik. Nanti bakalan muncul kayak gini di atas gini. Nah di atas gini tuh namanya kalau misalkan di apa namanya di Power BI itu bukan formula tapi dia namanya lebih ke DAX gitu loh. Jadi rumus itu namanya DAX dan ini bisa kita namain dulu di sini. Country zip. Terus kita masukin rumusnya. Jadi ini rumusnya kita find aja sama yang ada di videonya. Tuh.
Ingredient itu adalah rumusnya adalah kan country. Jadi kita kan mau masukin country nih. Kita mau masukin country dari geografi. Nah, terus habis itu spasi, terus dan spasi, terus ada komanya, spasi, gitu. Terus habis itu dan lagi, sama kan kita mau masukin zip begini. Ini bisa kalian klik, ketik, terus habis itu bisa klik enter gitu biar langsung mulai. Nah, kalau misalkan udah, ini tinggal klik enter aja. Kayak gitu, terus nanti muncul tuh, jadi dia kolom baru namanya country zip, terus habis itu isinya itu adalah dari country sama dari zip code. Nah, ini Meksiko, terus 68274, jadi sama kan sinkron sama di sebelah sini. Tuh. Nah, ini namanya new column. Jadi kayak gini. Jadi sebelum bikin new column-nya, nanti kita masukin index-nya dulu, DAX-nya dulu atau formulanya, nanti habis itu jadi. Setelah itu, kita bikin juga di bagian tabel sales. Klik sales. Terus di sini kan ada nih country, terus ada zip-nya juga. Nah, ini tinggal kita klik yang tadi sama in column. Pokoknya step-nya sama, cuma beda di tempat tabel aja. New column atau kalau kalian mau namanya belakangan itu juga bisa. Jadi biarin aja dulu. Terus kita berarti tetap pakai country. Salah. Berarti ini namanya dulu aja. Karena ke delete country zip spasi sama dengan terus habis itu country. Nah, ini sales country tinggal enter spasi dan terus habis itu koma spasi ketik lagi terus habis itu dan zip di sales. Nah, kalau udah tinggal enter. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, udah kebaca di sini, berarti biarin aja tandanya itu udah ke save gitu. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke model view. Karena kita mau bikin relationship antara BI geografi sama sales. Caranya tinggal diklik, terus habis itu di drag aja ke sini. Tuh, nah, udah deh nih, terus akhirnya dia punya relationship antara sel sama geografi. Emang nggak terlalu, nah ini ya nggak terlalu kelihatan, cuma dia pokoknya udah punya relationship dari geografi ke sel. Sekarang kita lihat lagi ke report view. Nah, akhirnya datanya itu berubah. Tadi kan datanya cuma 51994 kan. Nah, karena dia udah punya relationship, akhirnya dia berubah datanya gitu. Berubah datanya jadi lebih ngebaca datanya itu lebih baik gitu. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu optimize data model. Jadi, di optimize data model itu, kita tuh mau ngebahas yang pertama, gimana caranya kita nge-hide si kolom-kolom ini, gitu. Terus habis itu yang kedua, gimana kita bikin visualisasi berdasarkan ini, tapi padahal ininya tuh udah di hide gitu, masih bisa atau enggak. Terus habis itu kita bisa bikin formatnya itu date-nya itu berubah gitu deh, pokoknya nanti bakal kita bahas. Ini pertama kita delete dulu. Kita delete juga. Jadi yang pertama kita mau bikin gimana caranya nge-hide si ini. Siapa namanya? Si kolom-kolom ini. Nih contohnya, di money ini kan banyak kan.
apa namanya, ada man ID, man name, man number, gitu-gitu. Sebenarnya tuh mereka itu sama, cuma apa namanya, cuma bulan, cuma kategorinya tuh ada banyak gitu. Nah, karena ini banyak makan tempat gitu, akhirnya mau kita hide. Nah, cara hide-nya itu bisa dengan ini nih, more option, terus habis itu klik yang hide. Tuh. Kita hide. Nah, jadi kalau misalkan kita nge-hide kolom di sini itu cuma kita hide aja di visualisasi di sininya, di field span ini. Cuma sebenarnya di datanya itu tuh masih ada gitu loh. Nanti kita setelah hide ini kita sisain yang mana name aja. Ini nanti kita lihat lagi di data tabel ya, di tabel view-nya. Nih, kita ke sini lagi, data view, terus kita ke bagian edit. Nah, nih, datanya tuh masih ada, cuma dia itu kayak warna itu rada transparan nih, tandanya itu kayak di hide gitu. Jadi cuma di hide aja, tapi datanya nggak hilang. Itu kurang lebih. Nah, itu adalah cara kalau misalkan kita mau nge-hide kolom-kolom di sini. Yang kedua, yaitu kita mau bikin visualisasi. Sekarang kita coba bikin visualisasi pakai money yang tadi. Ini. Mau kita bikin misalkan ke line ya. Line chart. Money itu diakses, terus habis itu kita mau pakai revenue. Kita mau pakai revenue di value. Nah, kurang lebih tuh kayak gini nih. Tuh. Terus ini kan apa namanya, nama si bulan ini kan nggak beraturan kan, kayak harusnya kan Januari, Februari, Maret, April gitu kan. Cuma kan dia nggak beraturan. Jadi Mei, April, Juni, Maret, Juli gitu nggak beraturan. Nah, gimana cara biar kita bikin, gimana caranya biar kita itu bikin dia ini jadi beraturan lagi gitu. Caranya, cara biar dia ngurutnya itu adalah, jadi kita klik nih yang money di sini. Money kita klik. Terus nanti dia ada fitur column tools. Habis fitur column tools, jadi kita klik yang sort by column. Nah, jadi si sort by column ini adalah kolom-kolom yang ada di tabel date gitu. Jadi walaupun tadi kita udah hide, cuma kalau misalkan kita mau sort by column itu masih ada. Nah, sort by column-nya kita pilih yang berdasarkan ini numbernya. Jadi kan kalau misalkan berdasarkan number kan dari nomor terkecil ke nomor terbesar. Kok belum berubah? Oke, terus coba ini dilihat dulu, terus name. Oh iya. Nah, gitu jadinya. Jadi kita klik yang name. Saya juga masih ada kebingungan, rada lupa caranya. Sorry. Jadi kita klik yang name. Lagi. Nah, jadi setelah kita bikin visualisasinya itu kan, kalau diperhatiin di sini tulisannya Mei, April, Juni gitu. Harusnya itu kan Januari, Februari, Maret gitu. Harusnya itu dia itu adalah berurutan. Cuma di sini nggak berurutan. Nah, gimana caranya? Cara biar si bulan ini tuh berurutan adalah pertama kita klik money di sini nih, money. Kita klik, terus kita pilih yang sort by column.
terus pilih yang my number. Jadi walaupun tadi kita udah hide, di sini tuh masih kelihatan lengkap gitu kolom-kolom yang ada di tabel date itu. Di tabel date ini, nih tabel date ini. Nah, kita pilih berdasarkan number, karena kan kalau nomor itu kan berarti berurutan kan 1, 2, 3, dari terkecil ke terbesar gitu. Nah, habis sudah pilih yang ini, short by, sekarang kita balik lagi ke visualisasinya, terus klik yang more option, terus pilih yang short ascending. Jadi kayak shortnya itu dari A sampai Z, dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kalau misalkan udah, nanti dia masih berantakan kan tuh, karena kita itu belum ganti yang short by, yang short by-nya. Di sini short by-nya itu masih berdasarkan revenue, sekarang kita pilih yang money. Nah, kalau udah kita pilih money, dia habis itu nanti tanggal itu jadinya bulan itu udah beraturan dari Januari, Februari ke Maret, terus habis itu sampai Desember. Gitu. Nah, ini juga salah satu fitur model ini. Kalau misalkan kita klik, nanti di sini ada tuh money, data type-nya apa, formatnya apa, terus habis itu dan banyak lainnya. Itu. Terus sekarang kita mau bikin visualisasi lagi. Jadi kita mau ganti formatnya. Kita klik date. Nah, di date ini kan formatnya itu kayak gini kan, 19911. Nah, ini bisa kita ganti formatnya. Jadi kita klik lagi date-nya. Terus habis itu nih, di sini formatnya bisa kita pilih. Oh, data type-nya ini adalah date. Oke. Kita ganti data type-nya itu sebagai date. Kalau misalkan kayak gini berarti menu modeling yang sesuai sama kolomnya gitu. Nah, terus di sini formatnya bisa kita ganti nih, mau kayak gimana, bisa ada harinya, atau di sini bulannya dulu baru tanggal dari tahun, kayak gitu. Ini bisa kita sesuaikan. Nah, jadi pembahasan modeling di Power BI itu jadinya ada modeling yang di sini, jadi kayak di kanvas itu langsung nih ada menu modeling, pilihannya kayak gini. Ada juga yang bisa kita klik dulu si kolomnya di sini, terus nanti muncul modelnya itu per kolomnya, gitu. Jadi untuk materi yang ini, yang optimize data model, itu udah selesai sampai situ. Jadi kita belajar hide, terus habis itu kita belajar short data pakai modeling tadi yang khusus satu kolom, sama kita belajar ganti format. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah create calculated measures. Jadi ini kita dilihat dulu. Create calculated measure-nya. Delete, ini juga delete. Nah, sudah kita delete, sekarang jadi kayak yang udah saya kasih tahu tadi, jadi si calculated measures itu kurang lebih sama kayak calculated column, sama aja kayak new column, new measure gitu. Cuma bedanya kalau new column itu lebih ke teks, kalau measure itu lebih ke angka gitu. Itu bedanya di situ. Nah, sebelum kita bikin nih, pertama-tama kita rubah dulu data yang ada di data label ini. Si date-nya ini kan karena kita data type-nya itu udah berubah nih jadi date tadi, itu jadi nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan kalian belum ganti data type jadi date, ini date di BI date ini. Nih. Jadi kita sekarang ada di kolom BI date, nah di bagian date-nya ini diganti data type-nya itu pasti jadi date, sama sekarang kita ke sales. Ini di sales. Sekarang kita ke tabel sales, terus di bagian date-nya, ini type-nya itu harus kita ganti jadi date juga. Jadi bukan teks. Karena kalau misalkan data type-nya masih teks, itu kita nggak bisa bikin calculated measures-nya nanti gitu. Cuma emang seharusnya itu semua data type-nya itu udah disesuaikan gitu. Jadi kalau misalkan angka ya di angka, kalau misalkan dia teks ya teks, kalau date ya date gitu. Itu lebih baik. Cuma kita di sini baru
sesuaiin aja data type-nya sama emang data-data yang kita butuhkan untuk praktek gitu. Sekarang kita balik lagi ke report view. Kalau udah, balik lagi ke report view. Sekarang saya mau bikin visualisasi matriks dulu. Jadi apa namanya? Jadi year di kolom ini dari lead, year-nya itu di salah, bukan year. Jadi my name ini di rows. Terus habis itu year-nya itu di kolom. Nah, ini. Jadi new measure itu buat apa? New measure itu digunakan buat kalau misalkan kita mau masukin perhitungan yang udah kita customisasi gitulah. Sebenarnya ini bisa kalau misalkan kita mau masukin revenue langsung gitu di values itu bisa. Nah, gini. Cuma kalau misalkan gitu kita mau ada perhitungan khusus gitu terhadap sales kita, itu kita pakainya new measure. Nah, caranya gimana? Jadi kita klik new measure-nya. New measure. Nah, misalkan kita mau bikin yield to date revenue gitu. Jadi pendapatan per sesuai dengan tanggal gitu. Pendapatan sesuai dengan tanggal gitu. Pendapatan total lah ibaratnya gitu. Jadi di sini TTD revenue kita namanya. Nah, terus habis itu di sini kita masukin ya rumusnya. Jadi total YTD. Nah, ini terus habis itu adalah sum. Jadi kita jumlahin dulu bilangannya. Terus kita sum dari revenue. Ini berarti dari sales revenue. Terus habis itu koma. Ini jangan lupa ditutup kolom dulu. Terus habis itu masukin dates-nya adalah BID. Nah, gitu. Kalau udah terus tutup kolom. Terus oke. Tinggal enter aja kalau misalkan udah selesai nulis rumusnya. Nah, nanti dia bakalan ada di international sales nih kebetulan. Kok ada di international sales gitu? Salah, sebenarnya nggak masalah sih di mana tempat dia, cuma kan kita maunya disesuaikan gitu biar rapi. Cara rubahnya di mana? Cara rubahnya itu adalah di sini, di home table. Jadi kita pindahin ke sales. Kalau dipindahin ke sales, nanti di bakalan pindah. Nah, dia udah pindah nih ke sales. Terus sekarang kita mau bikin si measure-nya ini. Si measure-nya ini berdasarkan dengan yield to date revenue-nya. Tuh dari perhitungan tadi. Nah, jadi tampilannya itu adalah kayak gini. Nah, ini kenapa ini karena tadi saya pencet. Tuh, jadinya kayak gini. Nah, nih. Perhitungannya beda jadinya. Tuh. Terus kalau misalkan kita mau bikin slicer gitu, jadi ada filter di mana di kanvasnya itu bisa juga. Jadi misalkan kita mau masukin kategori itu di produk. Nih, kategori. Nah, terus kita jadiin slicer, nih namanya slicer. Ini bisa. Nah, kita taruh sini. Nah, ini gunanya buat apa? Si kategori, si slicer ini maksudnya tuh biar kita tuh apa namanya?
bisa ngefilter gitu langsung dari reportnya tanpa harus berubah-ubah dulu, ngeklik ini terus nanti pilih yang ini gitu, short by apa, terus habis itu atau milih filtersnya di sini gitu, atau nanti kita harus milih filter di sini. Nih, kan filter-filter kayak gini. Jadi kita nggak harus rubah-rubah filter di situ. Jadi kita tinggal klik aja nih filter di sini. Tuh, nah ini data-datanya berubah-ubah sesuai sama yang kita klik gitu. Nah, di sini saya mau contoh lagi. Jadi kayak kita mau bikin beberapa measure lagi gitu. Caranya yaitu sama kayak tadi, jadi kita klik aja nih new measure atau di modeling juga bisa new measure. Sekarang kita itu mau bikin last year year to date. Jadi kita mau bikin ada perbandingan antara revenue yang sekarang sama revenue tahun lalu, itu kurang lebih. Nah, ini namanya last year, salah kali aja biar singkat. Last year year to date gitu. Nah, ini adalah rumusnya pakai calculate, terus habis itu tadi year to date revenue, terus habis itu tutup kurung, terus koma, same, koma, terus same period. Kok nggak muncul ya? Atau nggak pakai? Oh, nggak pakai, sorry, nggak pakai tutup koma. Jadi habis itu langsung koma, terus same period last year, terus habis itu kita masukin dates. Nih yang ini, pakai Blegate lagi. Nih, terus tinggal enter. Terus kalau udah tinggal tutup kurung. Tuh, terus enter. Dan nanti dia bikin lagi. Cuma di situ dia ditaruhnya di international sales lagi sama si Power BI-nya, tinggal kita rubah nih di home table. Kita bikin, pindahin ke sales. Nah, terus habis itu kita mau bikin ada presentase dari si antara si year to date revenue sekarang sama last year year to date gitu. Nah, itu caranya. Kita balik lagi ke home, sekarang ini bisa kita delete, klik X itu, terus habis itu sekarang kita new measure lagi. Terus habis itu sekarang itu namanya mau bikin, ini kalau misalkan kalian mau lihat yang versi tutorial Microsoft juga bisa ya, jadi kalian buka sway-nya, terus nanti ada deh tuh videonya bisa kalian tonton. Nah, kita juga bisa pakai rumus yang ini rumus yang simple gitu, itu bisa. Jadi misalkan ini nih, sales dari revenue, terus kita mau dikurang sama si LY YTD. Jadi sebenarnya salesnya dihapus aja nggak apa-apa. Tuh, jadi si YTD revenue dikurangin sama YTD, terus habis itu enter. Gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah kita mau bikin presentase kan. Nah, berarti kita klik lagi new measure. Emang ya rumusnya ada banyak. Cuma nanti pasti rumusnya dikasih tahu juga karena rada susah nih di Power BI itu. Rumusnya itu kayak nggak pasti. Ini kita bikin YTD namanya sales per persen. Terus spasi sama dengan divide, enter, terus habis itu YTD sales per, koma, LY YTD.
Tuh, terus tutup kurung. Nah, kalau misalkan seandainya rumus yang kalian bikin itu kepanjangan, itu bisa kita kebawahin. Nih, kita klik dulu nih, coba expand ini, yang ke bawah ini. Klik dulu, jadi nanti rumusnya bisa panjang. Terus kita bisa ngebawahin rumusnya, caranya gimana. Jadi kalian bisa klik Alt, terus habis itu Enter. Nah, nanti habis itu dia jadi pindah ke bawah. Kalau udah pindah ke bawah gini, terus ini bisa kalian gerak-gerakin gini ke bawah, pakai pakai apa namanya? Pakai tab. Jadi kalian klik tab di keyboard, ini nanti bisa jadi kayak gini. Nah, ini rumusnya kalau misalkan dirasa rumus kita kepanjangan gitu. Nah, kalau misalkan rumusnya bentuknya kayak gini pun, pas kita klik enter, itu nanti dia langsung ada hasilnya gitu, jadi nggak masalah. Jadi caranya jangan lupa bisa klik alt, enter, alt di keyboard, terus habis itu enter, sama kalau misalkan mau digeser-geser ke kanan atau ke kiri itu klik tab gitu. Nah, ini dikecilin aja lagi, terus bisa kita close karena udah jadi juga. Nah, ini kita ganti juga home table ya, kita ganti ke sales. Nah, gunanya apa? Kita udah bikin si tadi nih, udah bikin si last year yield to date, terus yield to date sales variance, terus yield to date sales variance dalam bentuk persen juga. Itu bisa kita bikin kayak semacam chart gitu, chart untuk perbandingan. Ya, jadi kita mau pakai waterfall chart. Mana ya waterfall chart? Saya rada lupa bentuknya yang mana. Nah, ini waterfall chart, diklik. Diklik, oh di sini ya. Nah, terus kita masukin year yang ada di date ini di kategori. Terus habis itu yield sales persennya ini di values. Salah, di axis. Oh, nggak ada, berarti di values aja nggak apa-apa. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nih. Tuh. Jadi dia tuh nanti kelihatan. Jadi nanti dia sempat naik nih revenue-nya, terus nanti turun, terus habis itu nih total segini. Gitu pokoknya, nanti bisa kelihatan. Nah, jadi sama gunanya new apa namanya? New measure itu buat kita bikin kolom custom gitu, tapi dalamnya itu adalah perhitungan angka gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita mau belajarin yang quick measure nih, yang quick measure. Sebenarnya bisa aja langsung quick measure di sini, cuma bisa juga kalau misalkan kita mau klik dari sini nih, dari di bagian kategori ini atau di bagian values juga bisa. Jadi kita klik nih yang kanan ke bawah, terus habis itu nanti kita klik yang new quick measure. New quick measure, nanti tampilannya itu adalah kayak gini. Jadi nanti kita bisa klik calculation. Itu kan tadi dari yang kategori ini kan. Nih, kita close dulu coba. Kalau misalkan versi kita klik quick measure yang di atas, itu bentuknya sama aja. Nah, di sini kita mau coba bikin quick measure itu adalah percentage difference. Jadi sebenarnya kita bisa bikin measure-nya itu berdasarkan sama kategori yang udah disediain nih, calculation yang udah disediain sama si Power BI-nya. Nah, sekarang itu kita mau coba pakai yang percentage difference atau presentasi perbedaannya gitu, presentasi perbedaan antara si yield to date revenue sama last year yield to date revenue gitu. Value to compare. Nah, di bagian blanks-nya karena kita kemungkinan ada ini kan, karena kemungkinan perhitungannya itu ada nolnya, jadinya kita pakai treat as zero, namanya juga angka kan pasti ada nolnya. Tuh. Nah, kalau misalkan udah, tinggal kita oke. Tuh. Kalau misalkan kita oke, nanti dia sama langsung kebikin juga tuh si new measure-nya gitu dalam bentuk kolom. Mana ya? Nih. Ini. Nah, nih.
last year year-to-date percent difference from year-to-date revenue ini yang tadi barusan kita bikin. Ini kita klik, terus kita ganti lagi home table-nya ke sales. Kita ganti lagi home table-nya ke sales. Kalau udah, sekarang kita ganti nih value yang di sini, kita ganti jadi kolom yang barusan kita bikin, new measure yang barusan kita bikin. Ini kita ganti ke value. Nah, nanti tampilannya begini, jadinya beda. Ini perubahan presentasinya dari tahun ke tahun, antara last year sama year to date revenue-nya. Tuh. Jadi kurang lebih cara bikin calculated measure itu gitu. Jadi bisa dari new measure, terus nanti kita masukin formulanya, atau bisa juga dari quick measure. Kalau quick measure itu berdasarkan dari rumus-rumus calculation yang udah disediain sama si Power BI. Oke, sekarang kita ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu adalah create calculated tables. Jadi create calculated tables itu adalah kita bikin tabel baru. Kita bikin tabel baru nih, bikin tabel ini. Jadi kayak table date, table sales, ini produk, BGO, ini kayak ini semua. Nah, ini nih tabel. Ini table, BGO, table, manufacturer, produk gitu-gitu, ini namanya table. Nah, kita mau bikin new table. Sebentar. Jadi kita delete. Ini juga delete aja dulu, remove. Delete. Nah, caranya gimana kalau mau bikin new table itu? Kita bisa ke data view, terus ke bagian geografi. Ke bagian geografi ini kan pilihannya ada banyak ya, ada zip, ada city, ada state, region, district, country, country zip. Nah, misalkan kalian kita tuh mau bikin tabel yang mempermudah kita gitu loh. Jadi pilihannya tuh nggak banyak gini bikin pusing. Pokoknya kita mau bikin tabel baru deh sesuai sama customize yang kita mau gitu. Kita tinggal klik new table aja. New table berdasarkan dari kolom yang udah ada. Jadi kolom yang udah ada mau kita bikin table baru. Nah, ini kita klik new table tadi, terus habis itu misalkan di sini namanya mau kita ganti jadi countries. Kalau misalkan namanya udah diganti jadi countries, habis itu kita masukin lagi formulanya. Nah, formulanya itu kita masukin distinct. Kayak semacam nih, returns a one column table that contains a distinct values in a column for column arguments gitu. For a table expression arguments. Jadi intinya ngerubah si satu kolom itu jadi table. Kita enter. Terus habis itu yang mau kita ganti kolom jadi, yang mau kita bikin kolom ke tabel itu adalah si country yang dari geografi. Tuh, ini tinggal enter. Terus habis itu enter. Dan rumusnya itu kayak gini aja, DEX-nya segitu aja. Terus akhirnya nanti munculnya akhirnya country-nya itu cuma France, USA, Meksiko, Jerman, sama Kanada. Ini ngemudahin kita buat kalau kita mau baca country-nya gitu loh, ketimbang tadi kalau misalkan kita ke geografi, country itu kan ada banyak ini kan, terus udah gitu nggak tahu country-nya ada apa aja. Dan biar ngemudahin kita, jadinya kita bikin tabel baru dan tampilannya itu jadi kayak gini. Nah, di sini ada country nih. Ini adalah tabel baru yang tadi kita bikin. Gitu. Nih. Jadi isinya country doang dan isinya itu tadi. Nih, France, USA, Meksiko, Jerman, Kanada. Tuh. Nah, udah selesai create calculated tables. Sekarang kita explore time-based data. Jadi si explore time-based data ini bisa kita lihat di materinya. Nih, jadi analyzing time-based data with Power BI. Nih, jadi nanti itu kan datanya itu ada year, ada quarter, month, day, gitu-gitu. Jadi nanti kita bakalan bikin kayak gitu. Mana ya? Oke, next. Nah, gini aja. Jadi kita bikin visualisasinya. Jadi misalkan kita mau bikin visualisasinya, terus kita mau bikin
difilter berdasarkan kayak misalkan kalau di data itu di tanggal itu kan ada kuartal 1, kuartal 2 gitu-gitu banyak kan. Nah, misalkan kita mau bikin kolom chart aja, terus kita masukin axis-nya itu adalah day, terus values-nya itu kita masukin revenue. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Jadi kan ininya ada banyak kan. Kalau misalkan kita klik ini, drill down, itu tuh terus kita klik sini, datanya itu nanti berubah tuh jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 di 2007. Jadi datanya itu semakin dipersempit gitu loh, maksudnya di drill down itu adalah datanya dipersempit. Jadi yang sebelumnya adalah tahun, bukan. Ini drill down-nya kita matiin terus kita klik yang drill up. Nah, dari data yang sebelumnya ini adalah tahun, kan tadi bentuknya gini kan, tahun. Terus kalau misalkan kita klik drill down, terus habis itu kita pilih nih, misalkan mau di tahun 2010 nih, 2010, diklik, terus nanti dia ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 di 2010 nih tulisannya di kuartal 2010 kuartal 3 gitu. Terus kalau misalkan masih mau kita drill down lagi, itu bisa menjadi per bulan. Jadi per bulan, terus bisa juga dari bulan Agustus kan tadi nih. Jadi dia 2010 kuartal 3 Agustus tanggal 25 gitu. Jadi per tanggal. Nah, kalau misalkan kita mau balikin, tinggal kita klik aja nih yang drill up-nya. Tuh. Nah, ini kalau misalkan yang ini langsung ke next level ya. Tuh quarter gitu. Ini. Tapi di tahun yang semuanya gitu, di tahun semuanya. Kalau yang ini, kalau misalkan ini di drill up lagi dibalikin gitu. Jadi kurang lebih gitu explore time based data. Jadi kayak gitu. Jadi nanti kita bisa lihat pendapatan itu berdasarkan dari tahunnya, terus per kuartal, per bulan, sama per tanggal. Gitu. Jadi kurang lebih gitu aja dulu pertemuan kedua kita materi Podia ini. Jadi kita lebih banyak membahas, bukan lebih banyak, jadi kita di pertemuan kedua ini adalah melakukan praktek, bisa dibilang praktek dasar, praktek awal. Setelah kemarin pertemuan pertama kita lakukan pengenalan di Power BI. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai materi yang telah dipaparkan, kalian bisa langsung menanyakan di kolom chat langsung, atau bisa juga PC saya dan Sylvia gitu. Jadi udah pertemuan kita selesai. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan saya. Kalau misalkan penjelasan saya dirasa kurang, kalau emang mau saya jelasin lagi bisa PC saya, atau kalau misalkan mau lihat penjelasan dari Microsoft juga bisa. Jadi kalian buka display-nya, terus nanti ada video penjelasannya juga. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.